A'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Al-ayah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Juga dikuatkan dengan sabda Nabi SAW tentang hukum wajibnya haji ini bagi yang mampu. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, atau syahadatain dalam kurung, 2 kalimat syahadat. Mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah dan menjalankan puasa Ramadan. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 8 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 16. Haji juga merupakan kewajiban yang dilaksanakan 1 kali dalam seumur hidup. Yang kedua, yang ketiga, semuanya sunnah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Al-Hajju marrah, faman zada fahuwa tatawwu'. Saya ulangi, Al-Hajju marrah, faman zada fahuwa tatawwu'. Kewajiban haji itu hanya 1 kali seumur hidup. Dan orang yang melakukannya lebih dari 1 kali, maka itu adalah hukumnya sunnah. Hadis diriwayatkan Abu Daud nomor 1721 dan Imam Ahmad juga 2637, Al-Hakim jilid 1 halaman 608 dan Imam Hakim mensahihkan hadis ini. Dan ini teman-teman menandakan memang untuk masuk ke dalam surga itu mudah sekali asal seseorang mau. Mengamalkan 5 rukun Islam itu bukan hal yang susah. Syahadat mudah sekali diucapkan dan tinggal dijaga. Yakin tentang Allah, tidak berbuat kesyirikan. Kemudian Muhammad Nabi SAW adalah utusan Allah. Salat dalam 24 jam Allah hanya minta 5 waktu yang wajib. Selebihnya sunnah. Dan dikerjakan pun yang sunnah gak ada masalah. Yang penting wajibnya. Subuh cuma 2 rakaat, duhur, asar, isya 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat. Ini ringan sekali. Dan waktunya juga ada jeda. Di antaranya kita bisa beraktivitas yang lain. Yang ketiga zakat. Zakat setahun sekali. Dan itu pun kalau mencapai syarat nisab, haul dan nisab. Setahun sekali. Itu pun persentasenya cuma 2,5% dari seluruh total harta untuk membersihkan harta kita yang mungkin sudah masuk 1000% selama 1 tahun. Ramadan setahun sekali. Sebulan dari 12 bulan. Dan haji sekali seumur hidup. Amalkan ini, istiqamah, masuk surga. Dapat bidadari. Pasti senyum kalau bidadari. Baik, selanjutnya kata beliau, tetapi disunnahkan atau disukai pula jika haji diulangi setiap 5 tahun. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Inna abdan sahahtu lahu jismahu wa wassa'tu alaihi fil ma'isha yamdi alaihi 5 awamin la yafidu ilayya la mahrum. Sesungguhnya seorang hamba yang telah aku sehatkan badannya dan aku luaskan penghidupannya yang dijalaninya selama 5 tahun tapi ia tidak datang kepadaku, niscaya benar-benar dicegah dari kebaikan. Ini diriwayatkan Ibnu Hibban jilid 9 halaman 16, Al-Baihaqi jilid 5 halaman 262 dan beliau mempersoalkan sanadnya. Maksudnya masih diperbicarakan sanadnya, tapi Syekh Abu Bakar rahimahullah mengangkat di sini sebagai dalil karena sebagian ulama fikih memegangi sebagai dalil. Dan kalau tidak salah sekarang pemerintah Saudi pun itu memberikan izin 5 tahun sekali, ya, selama Masjidil Haram mungkin belum selesai, untuk mengurangi kepadatan di sana, ya. Kata beliau, sedangkan umrah hukumnya adalah sunnah wajib, yakni pada dasarnya sunnah, tapi ada kewajiban melaksanakannya berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah 196, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Juga sabda Nabi SAW, hujja an abika wa'tamir. Hajilah atas nama ayahmu dan berumrohlah. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 1810 dan An-Nasai 2637, Ibnu Majah 2906, Tirmidzi 930 dan beliau mensahihkannya. Tentu sabda Nabi SAW yang disebutkan akhir hadis terakhir yang kita bacakan ini, itu disebutkan oleh baginda Nabi SAW bagi seorang sahabat yang sempat meminta izin untuk mengumroh dan menghajikan ayahnya yang sudah tidak mampu melakukan perjalanan. Maka Nabi SAW mengatakan, haji dan umrohlah buat ayahmu. Dan di sini teman-teman sekalian, dikatakan sunnah wajib, artinya
Kalau orang punya kemampuan, nah, kemudian dia tidak melaksanakannya, sebagian ulama mengatakan dia berarti bisa terhitung mendapatkan dosa. Karena umroh bagian daripada haji. Walaupun dia hukumnya sunnah ya. Yang kita sayangkan banyak sekali pengusaha-pengusaha muda, ya, orang-orang yang kelihatan sudah mulai punya pendapatan. Dia bisa umroh tapi nggak mau dikerjakan. Dan ini unik sekali. Kadang-kadang nanti sudah tua sekali. Sudah didorong dengan kursi roda. Bukan tidak boleh. Tapi kenapa dia tunda sampai dia tua? Pada saat dia masih muda, energik. Ya, bahkan dia bisa membantu orang lain pada saat di sana. Dia bisa melakukan banyak hal. Tidak ketinggalan sholat berjamaah. Ya, itu lebih baik. Dibandingkan dia harus membebankan orang lain pada saat pergi umroh. Ya. Jadi akhirnya tidak bisa bergabung dengan umumnya jemaah kalau lagi ada paduan-paduan tertentu karena dia harus menggunakan kursi roda. Walaupun ini bagi orang yang sudah tua tidak ada masalah. Tapi kalau masa mudahnya dia bisa dan dia tidak lakukan, ini jadi tanda tanya. Oleh karena itu maka mulai sekarang bisa diniatkan dan juga kalau mau menabung di sini khusus masalah ibadah boleh saja. Ya, boleh saja. Dan ini satu hal yang sangat baik. Kemudian dikatakan yang ditujukan Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya kepada beliau, sungguhnya ayahku telah lanjut usia sehingga ia tidak mampu menunaikan haji, umroh, berkendaraan dan untuk perjalanan jauh. Maka Nabi memerintahkan untuk haji dan umroh. Itu poin A berhubungan dengan masalah hukum haji dan umroh. Kita masuk poin B-nya, hikmah haji dan umroh itu sendiri. Kenapa disyariatkan? Di antara hikmah disyariatkannya haji dan umroh adalah untuk membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa sehingga mampu dan layak menerima kemuliaan Allah Ta'ala di akhirat. Di akhirat kelak berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man hajja hadal bait atau man hajja hadal baita falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubika yawma waladathu ummu. Orang yang melaksanakan haji ke Baitullah lalu dia tidak bersenggama dan tidak, sebenarnya makna rafath ini adalah mengucapkan kalimat syahwat ya, dan tidak berbuat kefasikan atau kejahatan, maka dia keluar bebas dari dosa-dosanya, bersih atau bersih seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1819 dan Imam Muslim nomor 1350. Tentu hikmah ini banyak sekali ditulis oleh para ulama ya. Tidak kurang dari 20 sampai 30 hikmah dalam masalah haji dan umrah. Saya akan coba sebutkan apa yang saya terlintas. Yang pertama sekali adalah agar semua orang beriman melihat secara langsung Baitullah atau Ka'bah. Karena memang pada saat awal diperintahkan haji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Ibrahim alaihissalam, maka perintah Allah kepada Ibrahim, panggillah manusia untuk mengerjakan haji. Sampai Ibrahim alaihissalam berkata kepada Jibril, "Wa ma yablughu sauti?" Sampai di mana suaraku bisa memanggil manusia nih? Maka Jibril mengatakan, tugasmu hanya menyampaikan saja. Ibrahim AS pergi ke salah satu gunung tertinggi di Arafah. Kemudian beliau mengangkat suaranya untuk memanggil orang haji. Maka datanglah orang-orang pada saat itu haji. Suara Ibrahim AS disampaikan oleh Allah kepada semua orang beriman di pelosok muka bumi ini. Maka memang di sini dipanggil untuk datang melihat Baitullah sebagai kesaksian bahwa saya memang ada rumahnya Allah di muka bumi. Dan ini bukan baru kita, umat Muhammad SAW. Seluruh umat-umat sebelum kita mengetahui tentang Baitullah ini. Disebutkan dalam buku-buku sirah atau sejarah bagaimana awal tersebarnya agama Yahudi di Jazirah Arab.